Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yasifa Sidratullah dengan NIM 2100637. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang AUM PTSDL. Pengertian AUM PTSDL. AUM PTSDL adalah instrumen yang digunakan untuk mengungkapkan masalah dalam kegiatan belajar siswa. Retno menjelaskan bahwa AUM PTSDL sebagai alat ungkap masalah merupakan instrumen non-tes dalam kegiatan pendukung pelayanan BK untuk mengungkap masalah-masalah khusus yang berkaitan dengan upaya dan penyelenggaraan kegiatan belajar siswa. Melalui instrumen ini, berdasarkan jawaban siswa diharapkan mampu mengungkap mutu belajar siswa sekaligus mengungkap masalah-masalah siswa dalam belajar. AUM PTSDL adalah alat ungkap untuk mendapatkan gambaran tentang berbagai aspek yang dapat mempengaruhi proses keberhasilan belajar, khususnya yang menyangkut para syarat penguasaan materi pelajaran, keterampilan belajar, sarana belajar, keadaan diri pribadi, dan keadaan lingkungan fisik dan sosio-emosional. Adapun tujuan dari AUM PTSDL ini adalah untuk mengungkap masalah siswa dalam belajar, dan untuk mendapatkan gambaran tentang masalah belajar. Penggunaan dari AUM PTSDL ini yaitu digunakan untuk mengungkap permasalahan yang dialami siswa dalam belajar. Pelaksanaan instrumen non-tes hendaknya selalu dilaksanakan dan dijadikan program rutin dalam pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Latar belakang dan pengelompokan masalah. Latar belakang dari AUM PTSDL ini yaitu disusun dengan memperhatikan format dan kandungan isi SSHA, Survey of Habit and Station, serta pengalaman pemakaian terjemahan atau adaptasinya, serta keinginan untuk menyusun sendiri instrumen sejenis yang lebih sesuai dengan kondisi Indonesia. Lebih kurang 30 tahun terakhir ini, instrumen yang dipakai untuk mengungkapkan masalah belajar khususnya dalam kaitannya dengan pelayanan bimbingan dan konseling di Indonesia pada umumnya adalah terjemahan atau adaptasinya dari Survey of Habit and Attitudes atau SSA yang dikembangkan oleh William F. Brown dan Wayne F. Hoffman sejak tahun 1953. Adapun pengelompokan masalah dari AUM PTSDL yaitu terdiri dari 5 bidang masalah. Yang pertama, prasyarat penguasaan materi pelajaran, keterampilan belajar, sarana belajar, diri pribadi, lingkungan belajar, dan sosio-emosional. Langkah-langkah dalam pengadministrasian AUM PTSDL dimulai dari perencanaan. Langkah pertama dalam perencanaan yaitu menetapkan waktu, menetapkan sasaran dan jumlah peserta didik yang akan mendapatkan layanan konseling, menyiapkan buku AUM PTSDL sesuai peserta didik, menyiapkan lembar jawaban AUM PTSDL sesuai jumlah peserta didik, dan terakhir menyiapkan ruang dengan situasi yang tenang, pencahayaan baik, dan kursi yang nyaman. Yang kedua itu pelaksanaan. Langkah yang pertama yaitu memberikan verbal setting sebelum memulai, yaitu menjelaskan tujuan, manfaat, dan kerahasiaan. Meminta individu menyiapkan alat tulis, membagi buku lembar jawaban AUM PTSDL, memberikan instruksi dan cara pengerjaan AUM PTSDL, menginformasikan bahwa pengerjaan AUM PTSDL tidak memiliki batas waktu, akan tetapi peserta didik diminta bekerja dengan teliti, sungguh-sungguh, dan tidak membuang waktu. Dan yang terakhir, mengumpulkan kembali buku dan lembar jawaban hasil pengisian AUM PTSDL, lembar jawaban yang dikumpul diteliti apakah telah dikerjakan dengan lengkap. Yang terakhir yaitu pengolahan hasil. Langkah yang pertama yang dilakukan oleh konselor dalam pengolahan hasil ini yaitu konselor melakukan pengolahan hasil AUM PTSDL dengan melakukan perhitungan secara kuantitatif menggunakan format tabulasi pengolahan dan rumus yang telah ditetapkan. Yang kedua, berdasarkan hasil pengolahan secara kuantitatif, konselor melakukan analisis kualitatif. Pengolahan hasil AUM PTSDL harus dilakukan paling lambat 1 minggu setelah pengisian, mengingat permasalahan individu bersifat dinamis dan bisa mengalami perubahan.
Kesegaran pengolahan hasil aum PTSDL akan menjunjung asas kekinian dan bimbingan konseling. Dan yang terakhir, pengolahan hasil menggunakan format khusus. Pelatihan penyelenggaraan aum PTSDL, yaitu yang pertama cara pengerjaannya, yaitu kepada siswa dibagikan buku aum PTSDL beserta lembar jawaban yang terpisah. Selanjutnya, siswa diminta mengisi identitasnya pada lembar jawaban. Alat tulis yang digunakan adalah ballpoint atau alat tulis tinta lainnya. Selanjutnya, konselor membacakan petunjuk pengerjaan, sementara siswa membaca petunjuk yang ada dalam buku aum PTSDL, tanya jawab dan penjelasan lebih lanjut bila ada siswa yang kurang jelas. Siswa dipersilahkan mengerjakan aum PTSDL, membaca dengan cermat, memilih jawaban yang paling sesuai dengan dirinya, serta memberikan tanda silang pada pilihannya pada lembar jawaban. Siswa diminta menjawab semua butir yang ada pada aum PTSDL, tidak boleh ada yang mengosongkan jawaban atau menjawab lebih dari satu pilihan dalam satu butir. Dan yang terakhir, waktu pengerjaannya diperkirakan paling cepat 20 lembar dan paling lambat 40 menit. Itulah penjelasan materi tentang aum PTSDL dari saya. Jika ada salah-salah kata, saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.